Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri ya. Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan serta kebaikan dalam segala hal, kesuksesan. Tidak lupa saya ucapkan semoga kalian selalu sukses dalam segala hal teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah mendukung channel saya ini. Semoga kalian berkesan dan semoga video-video saya ada manfaatnya. Teman-teman, kali ini saya ingin menceritakan suatu kejadian yang sangat janggal, di mana waktu itu saya main ke Candi Sukuh teman-teman. Nah, Candi Sukuh itu adalah salah satu candi jadi dekat sih sama Candi Cetro, nggak terlalu jauh. Nah, Candi Sukuh sendiri itu kalau yang Lawu bilang itu dibangunnya karena terburu-buru. Jadi sukuh itu dari kata kesusu ananging bakoh gitu loh, buru-buru asalkan kuat gitu. Nah, dari habis bangun Candi Sukuh ini Sinuwun Lawu ini bilang bahwasanya Prabu Brojo ini bangun Candi Cetro, artinya nyetake, jadi memperjelas gitu loh teman-teman. Pada akhirnya di atasnya Candi Cetro ini ada satu candi lagi, yaitu Candi Kethek. Kenapa kok dinamakan Candi Kethek? Karena ketika Sinuwun Prabu Brawijaya ini lari ke arah gunung, itu Sinuwun Prabu Brawijaya ini diikuti oleh salah satu pasukan Wanara, yaitu pasukannya Mayangkara. Jadi di situ untuk tempat istirahat dibangunlah sebuah satu pelataran. Dan di situ setelah dari Candi Cetro, Prabu Brojo naik ke atas lalu ke bangun sebuah pelataran untuk semua pasukannya Mayangkara. Jadi diberikanlah nama Kethek, karena Mayangkara itu kalau di pewayangan itu namanya adalah Anoman teman-teman. Nah, setelah dari Candi Kethek, Sinuwun Prabu Brojo ini berjalan ke arah puncak Gunung Lawu gitu. Nah, di Candi Sukuh sendiri teman-teman itu sebenarnya adalah tempat di mana Sang Prabu ini menggambarkan bahwasanya sebelum seseorang itu menyatu dengan alam, menyatu dengan Gusti Sang Maha Pencipta, maka segala hal itu harus dibersihkan. Maka di Candi Sukuh itu ada satu relief, yaitu tentang ruat teman-teman. Jadi ruat di mana siapa tuh namanya Dewi Durga ini masuk reliefnya loh teman-teman. Reliefnya itu jadi ruatan itu ada di tentang apa ya, ruatan menghilangkan aura negatif dari Dewi Durga ini loh teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kenapa di Candi Sukuh sama Candi Cetro ini kok ada Lingga Danyoni ya kan? Lingga Danyoni itu setelah saya tanyakan kepada yang Lawu, Sinuwun Lawu, itu bahwasanya itu adalah simbol kemakmuran dan simbol kesuburan teman-teman. Tetapi Lingga Danyoni juga adalah simbol dari kehancuran. Karena apa? Kenapa kok bisa dibilang dari simbol kemakmuran? Karena bersatunya Lingga Danyoni akan menurunkan keturunan, seperti itu teman-teman. Terus dari Lingga Danyoni itu bisa menimbulkan kehancuran kalau di Lingga Danyoni itu tidak digunakan dalam hal semestinya, seperti untuk hal perselingkuhan, perzinahan, itu akan membawa kehancuran kan, seperti itu. Nah, di Candi Sukuh sendiri waktu itu saya
eh, meditasi di situ. Waktu itu malam Rebo saya ke sana. Soalnya saya kalau ke sana itu nggak itu teman-teman, nggak ke tempat tirakat itu saya nggak matokan hari ya. Jadi serake saya dan sesuai daunnya yang kalau yang bilang saya harus ke Lawu ya saya harus ke Lawu, kalau saya harus ke Ceto ya saya harus ke Ceto, ke Ketonggo ya harus ke Ketonggo. Jadi tidak mematok ini waktunya harus kapan hari Jumat atau hari malam Selasa itu saya enggak. Jadi semau saya serentak hatinya saya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, waktu saya di Sandi Syukuri teman-teman, waktu saya meditasi ini saya didatengin oleh seseorang ini pakaiannya seperti Brahmana ya, jadi seperti umat Hindu atau yang disebut kuwu ya, Pak Kuwu. Nah, dalam meditasi itu teman-teman, Pak Kuwu ini berkata gini, kamu tuh mau nyari apa? Orang kamu tuh loh sudah ada yang membimbing, sudah ada yang ngomong, kenapa kamu tuh harus kesini? Dia bilang begitu. Terus saya bilang, ya walaupun saya ada yang ngomong, saya ada yang membimbing, tetapi saya ini ingin agar diri saya ini lebih bermanfaat, kan seperti itu saya bilang. Ya saya tahu kamu pasti suatu saat akan bermanfaat, akan tetapi hal-hal yang akan kamu lalui itu akan sangat berat, dia bilang begitu. Ya saya bilang saya hanya manusia biasa, saya tidak bisa melampaui apa yang tidak menjadi kekuatan saya bilang begitu teman-teman. Nah, singkat cerita akhirnya si Kuwu ini tadi berkata pada saya itu ditunjukkan, kamu coba lihat ke arah utara katanya gitu. Saya disuruh melihat ke arah utara. Nah, di arah utara itu ada satu semacam bola api ya teman-teman. Bola api itu sangat besar sekali, sangat besar. Semakin lama bola ini mendekat, terus berwujud. Nah, baru saya tahu wujudnya Banaspati itu seperti itu. Jadi Banaspati itu dari seluruh tubuhnya itu keluar api teman-teman, keluar api. Terus lidahnya ini menjulur, jadi lidahnya itu menjulur. Terus di sekitar kepala Banaspati ini kayak ada satu kayak cambuk gitu loh teman-teman, cambuk tapi api, jadi seperti itu, ada apinya. Lalu saya mundur, Kuwunya ini berkata, kamu kenapa takut? Tidak usah takut. Ya namanya manusia, mana mungkin tidak takut dengan hal seperti itu ya teman-teman. Otomatis saya takut. Terus Kuwu ini berkata, sebenarnya seseorang kalau ingin mengetahui berapa dalamnya tingkat keimanan dia, itu harus tahu siapa dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Iya, dia harus tahu dirinya sendiri, baru dia akan memahami siapa Tuhannya. Terus saya bilang, bagaimana cara mengetahui itu diri saya sendiri? Kamu harus memahami apa yang ada di dalam tubuhmu. Terus setelah kamu memahami apa yang ada di dalam tubuhmu, maka kamu akan menjadi tahu bahwasanya Tuhanmu itu ada di dalam dirimu. Setelah itu, ini Banaspati ini cuma diem teman-teman, cuma diem, tapi
selang berapa saat itu Banaspati ini sudah berwujud seseorang yang tidak ada apinya, teman-teman, tidak ada apinya. Lalu Banaspati ini berkata begini, orang yang ibarat kalau bahasa Jawa ini rasa lara lan rasa gelo kuwi ora iso dimareni lantaran tembung ngapura gitu. Jadi rasa sakit dan rasa kecewa itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf gitu loh, teman-teman. Seperti juga podo karo apa sing kedadian karo Sinuwun Lawu katanya Brawijaya. Jadi apa yang terjadi dengan Prabu Brawijaya itu yaitu tadi, karena sudah merasa dendam, merasa sakit dan kecewa dengan ulah Adipati Cepu dan pasukannya, maka terucaplah sumpah itu, teman-teman, terucaplah sumpah. Makanya sumpah itu kan berujar bahwasanya sopo kang dadi trahe, siapa yang menjadi trah langsung dari Adipati Cepu atau orang-orang yang bersangkutan dalam peperangan di Bulak Peperangan, maka ketika dia mendaki Gunung Lawu akan saya hilangkan atau saya matikan, kan begitu sumpahnya. Itu dari kata-kata Banaspati tadi begitu. Jadi rasa kecewa dan rasa sakit itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf, kan gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir juga ada benarnya, teman-teman. Karena apa? Karena begini, ketika saya menyumpahi seseorang itu sampai terjadi kejadian, terus sampai khususnya benar-benar terburai, itu kan sebenarnya yang saya sumpah itu, kalau tahu saya sumpah pasti dia akan merasa sakit dan merasa kecewa. Walaupun saya meminta maaf dengan saya tebus di alas ketonggo selama 3 tahun, mungkin tidak akan bisa menghilangkan rasa sakit kehilangan keluarganya, kan seperti itu. Nah dari situ benar yang diucapkan Siku tadi, bahwasanya kita itu harus bisa memahami siapa dan apa yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Jadi dari situ saya sadar bahwasanya oh ya, kalau saya berbuat kesalahan kepada orang lain, maka belum tentu orang lain itu akan memaafkan ataupun menerima saya dengan sepenuh hati lagi, kan gitu. Terus kalau rasa sakit itu tidak disembuhkan, maka akan menjadi rasa dendam yang berapi-api seperti Banaspati tadi gitu. Nah di situ saya baru menyadari bahwasanya memang benar seseorang yang punya rasa dendam, rasa sakit hati itu memang tidak bisa serta-merta dikembalikan dengan kata maaf, ya teman-teman. Nah dari sosok Kuwu dan Banaspati tadi saya belajar untuk memahami diri saya sendiri. Nah ketika itu terus si Banaspati itu berkata begini, teman-teman, sakjroning awak kuwi ana siji sing bakal nggawe ketentremane tumrape manungsa ing alam donya. Terus ning awak kuwi ora sakabehane wong iso maca. Jadi di dalam badan itu ada satu yang bisa menjadikan manusia di alam dunia itu menjadi tentram, dan tidak ada yang bisa membaca apa yang
ada di dalam tubuh itu. Nah kuwi ati sakjroning awakmu gitu. Jadi hati itu hati yang ada di dalam tubuhmu, kata Banaspati itu. Terus saya bilang, oh ya saya paham. Saya mulai kesini mulai belajar untuk terima dan legowo, teman-teman. Terima dan legowo, yang mana pada akhirnya semua itu adalah saya anggap ini semua anugerah, teman-teman, anugerah dari Allah yang akan tetap saya terima, yang akan tetap saya jaga sampai entah kapan Allah akan mengambilnya, kan begitu. Jadi saya tidak ambil pusing kalau saya dibilang berguru pada roh lah, berguru pada demit, berguru pada setan. Saya tidak ambil pusing selama saya tidak berbuat kejahatan. Insya Allah apa yang saya perbuat ini akan menjadi kebaikan, gitu teman-teman. Jadi intinya saya hanya berniat berbagi kebaikan sebisa mungkin untuk menghindari berbuat kejahatan, kan seperti itu. Jadi sekarang intinya lebih legowo dan lebih sadar diri, gitu teman-teman. Sekian, karena saya bercerita tentang ini ada yang nyesek di hati karena ada satu hal yang tidak mungkin saya ucapkan, karena itu adalah perjanjian saya dengan yang lalu, jadi tidak bisa saya umbar di sini. Semoga pelajaran yang saya petik dari Banaspati dan Kiku ini tadi bermanfaat bagi saya dan bagi keluarga saya. Jadi cukup sekian teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebaikan. Semoga kalian dijauhkan dari segala mara bencana. Amin, amin ya robbal alamin.